Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teknologi masa depan yang kini sudah ada di tahun 2021 ini. Sejarah teknologi hologram. Teknologi rekayasa optik ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak akhir tahun 1940-an oleh fisikawan Hungaria bernama Denis Gabor. Denis mendapatkan Nobel Fisika tahun 1971 atas karyanya dalam penemuan dan pengembangan metode holografi. Dan pada tahun 1960-an, hologram statis 3 dimensi pertama kali diproduksi setelah sinar laser ditemukan oleh ilmuwan Uni Soviet yang bernama Yuri Denisyuk. Jenis-jenis hologram. Yang pertama, hologram segel, yaitu hologram dapat rusak, bisa dicabut dari tempat yang menempel. Yang kedua, hologram label, yaitu hologram tidak akan rusak ketika dilepas dari tempatnya yang menempel. Yang ketiga, hologram 3D. Kelebihan hologram: komunikasi langsung tanpa batas karena kendala jarak dapat diatasi dengan mudah, mempermudah massa khususnya media massa elektronika menyampaikan informasi, lebih menarik dibandingkan 3D karena pengguna merasa seperti berkomunikasi langsung dengan komunikasi menjadi lebih hidup. Kekurangan hologram: orang akan malas untuk repot karena sudah dimanjakan oleh teknologi ini, mudah terjadi manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat terjadi tidak kejahatan dan penipuan karena menggunakan objek palsu. Orang bisa melakukan kejahatan mencuri data rahasia tanpa harus datang ke tempat penyimpanan data secara langsung, dan para orang tua akan kehilangan waktu privatnya dengan anak-anak karena mereka akan lebih memilih memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah menyentuh berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah sektor transportasi. Telah hadir berbagai inovasi di bidang ini, salah satunya adalah teknologi kendaraan listrik. Kendaraan listrik yang sedang populer yaitu sepeda listrik, mobil listrik, skuter listrik, hingga hoverboard. Hoverboard atau yang biasa disebut juga skateboard terbang merupakan skateboard listrik. Alat ini juga biasa disebut dengan istilah skuter swaseimbang atau self-balancing scooter karena bentuknya menyerupai skuter namun tanpa pegangan. Hoverboard adalah alat transportasi listrik berupa papan yang memiliki 2 roda dan dikendarai dengan menyeimbangkan diri dan mengandalkan baterai. Kendaraan ini memungkinkan penggunanya untuk bergerak tanpa perlu mengayuh atau mendorong menggunakan kaki mereka. Istilah hoverboard pertama kali muncul pada tahun 1967 di novel SCIFI The Hole in the Zero karya M.K. Yosef. Di novel ini terdapat adegan di mana orang-orang masa depan melakukan kegiatan skating dengan hoverboard. Kemudian pada tahun 1980 istilah tersebut muncul di majalah Texas Monthly. Hoverboard lalu dipopulerkan kembali oleh film trilogi Back to the Future. Sejarah hoverboard. Konsep hoverboard sebenarnya sudah muncul mendahului istilahnya di karya fiksi. Gagasan akan flying platform atau papan layang ditemukan pada tahun 1950-an. Saat itu, papan skateboardnya berukuran cukup besar dengan diameter sekitar 8 kaki. Perangkat prototipe tersebut dinamai Hiller 1031A1 yang diperuntukkan bagi keperluan militer dan hanya dikendarai oleh pilot ahli yang sudah melakukan pelatihan manuver. Skuter swaseimbang pertama. Hoverboard dengan konsep skuter tanpa gagang pertama muncul pada tahun 2014 di salah satu pameran di Cina, Canton Fair. Saat itu, perusahaan Cik Robotics merilis self-balancing scooter dengan nama Smart S1. Produk ini adalah hoverboard yang kita kenal sekarang, berupa papan yang tidak melayang namun bisa berguling mulus memakai roda. Hoverboard melayang pertama. Hoverboard ini benar-benar bisa melayang meskipun tidak tinggi. Alat ini dikembangkan oleh ARX Spark X dengan didanai oleh Kickstarter. Hoverboard layang tersebut mengandalkan kumparan elektromagnetik untuk bisa melayang di udara. Hendo saat ini sedang serius mengembangkannya menjadi lebih canggih lagi. Mengenai wisata ruang angkasa dan kisaran biayanya. Beberapa masa yang akan datang, mungkin para wisata luar angkasa sudah menjadi hal yang umum karena kemajuan teknologi.
Wisata ruang angkasa adalah perjalanan ruang angkasa untuk tujuan rekreasi. Daripada melakukan perjalanan ruang angkasa untuk eksperimen ilmiah, perjalanan semacam ini menawarkan kesempatan bagi orang untuk mengalami efek ruang dan meninggalkan atmosfer bumi. Beberapa orang mampu membayar untuk menjadi turis antariksa. Pada 2001, pengusaha Amerika bernama Dennis Tito dilaporkan membayar 20 juta dolar Amerika Serikat untuk diterbangkan ke International Space Station dan kembali ke bumi. Seperti yang dilansir dari RMG, Selasa 2016 bulan 6, ini adalah bagian dari perjanjian dengan perusahaan pariwisata luar angkasa, Space Adventures Ltd, dan program antariksa Rusia. 4 orang lainnya telah diterbangkan ke luar angkasa dengan Space Adventures. Namun, sudah tidak ada lagi yang terbang berwisata ke luar angkasa sejak 2009. Ada beberapa perusahaan yang bisa membawa orang-orang pergi ke luar angkasa. Pertama, SpaceX. Tidak mengherankan, perjalanan ruang angkasa komersial tetap menjadi ranah orang kaya raya. Miliarder Jepang Yusaku Maezawa membayar SpaceX untuk membawa dalam penerbangan selama sepekan di bulan. Konon, wisata ini akan berlangsung pada 2023. Maezawa berharap untuk membawa 6 hingga 8 artis bersamanya dengan harapan pengalaman itu akan menginspirasi mereka untuk membuat karya baru. Perjalanan ini akan dikenal sebagai proyek Dear Moon. Kedua, Virgin Galactic. Meskipun menggunakan Virgin Atlantic di Ad Astra, Virgin Galactic adalah bagian usaha perjalanan ruang angkasa perusahaan tersebut. Tiket untuk terbang ke luar angkasa dengan Virgin Galactic saat ini berharga 250.000 dolar Amerika Serikat. Selebriti yang telah dilaporkan mendaftar sejauh ini termasuk Angelina Jolie dan Lady Gaga. Perjalanan akan memberi mereka kesempatan untuk mengalami gravitasi nol saat kapal melewati Kármán Land, yang merupakan awal ruang yang diakui secara resmi. Namun, orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa bersama Virgin adalah pendiri perusahaan Richard Branson. Ketiga, Blue Origin. Blue Origin didirikan oleh Jeff Bezos dari Amazon. Perusahaan itu memiliki ambisi untuk meluncurkan pelancong yang membayar ke luar angkasa dan memiliki pendaratan bulan. Blue Moon siap untuk 2024. Kendaraan penumpang yang dirancang adalah roket New Shepard yang dapat digunakan kembali dengan kapsul penumpang di bagian atas. Tiket dilaporkan akan menelan biaya antara 200.000 hingga 300.000 dolar Amerika Serikat. Keempat, NASA. NASA juga mengambil keuntungan dari kemajuan komersial dalam perjalanan ruang angkasa ini. SpaceX dan Boeing, keduanya terikat kontrak dengan NASA untuk membawa astronot dari ISS. Misi awak pertama kedua perusahaan ini akan berlangsung pada 2020. ISS dapat dibuka untuk turis mulai 2020. NASA telah mengumumkan mereka berencana menawarkan kesempatan pada astronot swasta untuk tetap berada di stasiun dengan tempat tidur semalam seharga 35.000 dolar Amerika Serikat. Namun, itu juga belum termasuk tarif ongkos penerbangan ke ISS yang dapat menelan biaya hingga 60 juta dolar Amerika Serikat. Kereta Hyperloop diumumkan secara resminya oleh Elon Musk pada tahun 2012, di mana beliau mendapat inspirasi daripada konsep Vectron yang dibangunkan oleh Robert Goddard. Sekumpulan saintis dan jurutera daripada SpaceX dan Tesla telah bekerja sama membangunkan konsep awal Hyperloop ini. Kedua-duanya syarikat ini adalah syarikat milik Elon Musk, di mana Tesla memfokuskan mengenai penghasilan kereta elektrik dan teknologi kereta pandu sendiri. Sementara SpaceX pula memfokuskan tentang teknologi eksplorasi angkasa lepas. Reka bentuk Hyperloop ini seakan-akan kereta api biasa, walaupun seakan-akan sama. Ia hanya menggunakan konsep berlainan daripada kereta api. Dalam sistem Hyperloop, penumpang akan berada dalam gerabak yang dipanggil sebagai PUD.
PUT ini akan bergerak dalam laluan khas yang dibina daripada tiup tertutup. Nah, pergerakan PUT ini tuh dalam tiup tertutup ini akan dikuasakan oleh tarikan magnet dan tekanan udara. Keadaan ini membolehkan ia bergerak tanpa sebarang geseran, dan PUT dikatakan mampu bergerak sepantas kelajuan bunyi. Menurut Elon Musk, sistem Hyperloop yang dibinanya akan lebih cepat tenaga dan lebih pantas daripada mood sistem pengangkutan sedia ada. Konsep Hyperloop ini juga mendapat kritikan. Terdapat pihak yang mengatakan bahwa penumpang yang menaiki Hyperloop mungkin tidak berada dalam keadaan selasa, membandingkan PUT yang membawa mereka adalah sempit, tertutup, dan tidak mempunyai tingkap. Terdapat juga pihak yang mendakwa penumpang yang berada dalam PUT akan merasa tekanan kuat dan bunyi bising akibat pergerakan PUT yang terlaju lebih keras. Walau bagaimanapun, dakwaan ini disangkal oleh syarikat Virgin Hyperloop One, di mana mereka mengatakan penumpang yang berada dalam PUT akan merasai pengalaman yang sama seperti mana ketika mereka menaiki kapal terbang. Bagi syarikat Virgin Hyperloop One, buat masa ini mereka tidak menyatakan keberangkalian harga tiket yang bakal dikenakan, tetapi mengatakan adalah mampu miliknya. Terdapat berbagai faktor yang akan mempengaruhi harga tiket antara jarak perjalanannya. Masa depan Hyperloop nampaknya lebih cerah apabila banyak syarikat mulai turut sama membangunkan teknologi ini. Antara syarikat ini adalah Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, Transport DGHW Hyperloop, dan banyak lagi. Buat masa ini, syarikat ini banyak memfokuskan kepada pembangunan teknologi ini bagi memastikan lebih efisien dan dapat dioperasikan pada harga yang lebih rendah. Selain itu, kebanyakan syarikat ini juga mengkaji tentang kemungkinan laluan trek Hyperloop ini di sekitar Amerika Serikat dan Eropa. Dijangkakan menjelang 2021, kita akan dapat melihat teknologi ini menjadi reality. Robot tentara juga diprediksikan menjadi objek perkembangan teknologi masa depan tercanggih di dunia militer. Akurasi dan perhitungan komputer serta pengurangan korban nyawa manusia menjadi alasan kuat bagi negara-negara seperti Cina dan Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini. Sekian dari saya dan kelompok saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.